Dimana kan kalau kalian tahu sekarang di Ayo Touring itu ada 3 orang sebenarnya, ada Mentor D, Mentor A, sama Mentor Z. Dimana D itu Dimas, A itu Agassi, dan Z itu Zulkifli. Dimana Zulkifli ini nanti kalau bakal gue jelasin lebih lanjut lah. Motor-motor big adventure gitu kayak BMW GS, Ducati Multistrada, atau KTM. Walaupun waktu itu gue belum tahu namanya. Jadi ya nikmati aja gitu loh, kayak gitu. Intinya kita hadir di sini untuk mengedukasi, bukan hanya mengedukasi tapi juga sekaligus menghibur kalian semua. Kayak gitu teman-teman. Min, kenapa milih Pulsar? Perasaan itu Pulsar bengkel resminya udah nggak ada, sepatu juga susah. Oke, emang gue akuin. Sebenarnya gue punya ketertarikan sama Pulsar itu dari zaman gue SMA. Jadi waktu itu ceritanya gue lagi mau ke Jakarta naik motor pas SMA. Udah punya SIM tentunya. Gak sengaja pas gue di Jakarta kan gue tinggal di Bekasi ya. Jadi gue ke Jakartanya lewat Kalimalang. Nah pas di Kalimalang itu gue disalip sama salah satu motor yang sangat nyentik bagi gue waktu itu. Jadi motornya itu kelihatan kayak moge, tapi sebenarnya ternyata bukan setelah diulik-ulik. Dan ternyata pas gue cari tahu, itu adalah Pulsar 220 yang dimodif adventure. Sebagai informasi bahwa dulu gue itu suka banget Multistrada. Jadi kalau misalkan ada perbandingan antara gue disuruh milih nih, yang gue pilih BMW GS atau Ducati Multistrada, gue bakal pilih Ducati Multistrada. Walaupun kalau gue dikasih BMW GS, bukan dikasih ya, walaupun disuruh nyoba gitu kan BMW GS gue tetap suka kayak gitu. Tapi kalau menurut selera gue itu selera gue adalah Ducati Multistrada. Dan gue anggap kalau Pulsar 220 ini dimodif dengan seperti ini tuh mirip banget sama Ducati Multistrada ala-ala versi saset lah ya. Ya udah akhirnya disitulah gue memilih untuk Pulsar 220. Yang dimana waktu itu gue juga diracunin tuh sama si Agassi, tiba-tiba gue lagi enak nyetir segala macam, tiba-tiba di WhatsApp sama dia, "Dim nih ada 220 dijual, mau nggak, murah." Gue lihat, oke. Tapi itu gue nggak terlalu pengen sebenarnya, cuman ya karena udah ada sale juga kan, masih kepake gitu, mau beli motor lagi ngapain. Tapi itulah bahayanya punya teman yang suka ngeracunin ya, ya tetap aja keracunan juga kayak gitu. Akhirnya kebelilah motor ini dengan harga kalau nggak salah itu gue angkut 14 juta apa ya, 14 juta tuh udah full set, udah sama triple pioneer, tapi belum sama stang fat bar, sama belum ada crash barnya. Jadi gue cuma tinggal nambahin crash bar sama stang fat bar doang, itu jadi udah kayak gini sekarang. Terus Min, gue tuh mau milih Pulsar tapi bingung gimana ya, nanti kalau misalkan gue udah beli terus gue rusak gimana benerinnya. Nah gue juga pun dulu bersama kayak gitu, gue sempat banyak pertimbangan sebelum gue ngangkat Pulsar ini. Pertama yang pasti kalian harus riset, terutama kalau teman-teman yang di daerah-daerah luar Jawa ya, karena dan gue sendiri alhamdulillah tinggal di Jabodetabek, nggak terlalu susah spare partnya karena daerah Jabodetabek masih cukup banyak. Jadi pertama-tama teman harus riset di tempat teman-teman, di tempat tinggal teman-teman tuh ada nggak bengkel. Nggak usah bengkel, cari komunitasnya dulu. Kalau komunitasnya ada, biasanya spare partnya pun bisa dipastikan ada. Pun kalau nggak tahu tinggal tanya ke komunitas itu spare partnya di mana ya, kalau mau nyari ini, bengkelnya enaknya rekomendasinya di mana ya, di sini. Kalau misalkan gua nih kebetulan di Bogor, alhamdulillahnya di Bogor nih ada bengkel yang cukup besar buat nanganin Pulsar. Namanya Bajesina Motor. Itu emang tempat langganan gue semenjak gue masih tinggal di Bogor dan udah punya Pulsar. Jadi gue selalu servis dan ada apa-apa pindah ke sana. Jadi itu pertama teman-teman harus cari tahu dulu riset nih, kira-kira di tempat teman-teman tuh ada nggak bengkel atau komunitas Pulsar. Jadi seenggaknya teman-teman nggak kebingungan sendirian pas sudah ngangkut. Kalau misalkan emang kebetulan nggak ada ya udah, itu jadi pertimbangan teman-teman mau ngangkut apa enggak. Terus yang kedua, kenapa gue milih Pulsar, karena itu gue perbandingannya mesinnya. Jadi dulu gue juga sempat mikir apakah gue mau milih Scorpio atau gue mau milih Tiger atau gue mau milih ini Pulsar 220. Tapi karena emang selera gue milih 220 dan gue lihat mesinnya, ternyata perbandingannya mesin ini sangat irit banget kalau dibandingin. Jadi dulu gue pernah ke Pacitan pas datang ke acara Nusantara tahun 2017 atau 18 ya, gue lupa. 2018 kayaknya, yang di Pacitan. Gue hitung isi full tank dari Bekasi, baru ngisi lagi di Jogja. Lebih kayaknya, udah sampai Jogja lebih kayaknya. Nah Agassi itu baru nyampe mana ya? Kayaknya baru nyampe Cilacap atau sampai mana? Itu dia udah harus ngisi lagi gitu loh. Walaupun iya emang tangki gue lebih gede, tapi perbandingannya dia 13 liter, gue 18 liter, beda 5 liter doang. Tapi gue bisa sampai Jogja gitu loh, saking iritnya kayak gitu, irit banget. Dan memang dipakai harian pun ya irit gitu loh. Pernah gue coba sampai bener-bener mati nih motor,
waktu itu 1:45, itu yang paling gede gue dapetin. Untuk ukuran motor karbu tuh irit banget, gila sih. Jadi gue takarannya kalau gue ngisi 50.000 itu bisa buat 200 sampai 240 kilo gimana kondisi jalan kayak gitu. Itu alasan kedua kenapa gue beli pulsar, karena bensinnya irit kayak gitu. Dan yang ketiga ya tadi, karena balik lagi ke selera, karena selera gue yang suka, karena nggak semua orang nih suka nih yang ada fairing depan setengah begini kan. Entah kenapa bajai pulsar Inde itu mengeluarkan motor fairing tapi fairingnya cuma setengah, lucu nggak sih? Entah mereka emang udah mikirin buat dimodifikasi atau enggak ya, tapi ya lucu aja gue. Coba lihat mana ada motor fairing yang fairingnya setengah kayak gini selain bajai pulsar. Soalnya motor adventure ya kayak bajai dan lain-lain kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang kalau emang pengen ngangkut pulsa, pertama riset dulu nih teman-teman di tempatnya, daerahnya itu ada komunitasnya atau ada bengkelnya atau enggak. Terus yang kedua ya itu balik lagi ke performa mesin. Kalau menurut gue mengincar keiritan dari motor ini, karena ya motor batang gede karbu irit, nah apalagi coba yang bisa ngelawan pulsar kayak gitu. Yang ketiga ya balik lagi ke selera teman-teman kayak gitu. Jadi kurang lebih itu beberapa tips atau beberapa alasan kenapa dan gimana cara mengangkut pulsar. Dan semoga dengan video ini teman-teman semakin tercerahkan, jadi bisa yakin nih mau ngambil pulsar apa enggak kayak gitu. Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semua, salam kenal dari Ayo Touring, kami dari Mintor A, D, dan Z mengucapkan selamat datang. Semoga teman-teman dengan konten motovlog ini bisa ada yang diambil. Kami akan terus berusaha memberikan edukasi mengenai touring dan tetap pastinya akan menghibur teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman ada ide atau saran untuk konten apa nih yang bakal dibuat, langsung aja komen di bawah ya. Itu aja, paling buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe video ini supaya para mintor semakin semangat buat bikin kontennya. Dan buat para touring tetap jaga sopan santun di jalan, jangan arogan. Tetaplah patuhi peraturan lalu lintas karena itu yang akan menyelamatkan kalian. Oke? Mungkin itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!